Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan fungsi Al-Quran. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan fungsi Al-Hadis. Yang ketiga, peserta didik mampu membedakan fungsi Al-Quran dan Al-Hadis. Yang keempat, peserta didik mampu memfungsikan keduanya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis dalam kehidupan. Yang kelima, peserta didik memahami cara mencintainya dan juga mampu menjelaskan perilaku seseorang yang mencintai Al-Quran dan Al-Hadis. Definisi hadis. Hadis menurut bahasa bisa diartikan sebagai baru, tidak lama, ucapan pembicaraan atau cerita. Hadis sinonim dengan sunnah. Secara istilah, hadis adalah setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan kepada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan sifat atau perjalanan Nabi, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Apa saja yang termasuk hadis? Yang termasuk hadis Rasulullah yaitu perkataan atau qaulnya, perbuatan atau fiilnya, sifat, keadaan atau himmah Nabi Muhammad, dan penetapan atau takrir Nabi Muhammad. Perkataan adalah segala perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bidang, seperti bidang syariah, akhlak, akidah, pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua, perbuatan adalah penjelasan-penjelasan praktis Nabi Muhammad SAW terhadap peraturan-peraturan syarak yang belum jelas teknis pelaksanaannya, seperti halnya jumlah rakaat dalam sholat. Sifat, keadaan, dan himmah atau keinginan Rasulullah. Yang termasuk dalam sifat, keadaan, dan himmah keinginan Rasulullah adalah yang pertama, sifat-sifat Nabi yang digambarkan dan dituliskan oleh para sahabatnya dan para ahli sejarah, baik mengenai sifat jasmani ataupun moralnya atau akhlaknya. Yang kedua, silsilah atau nasab, yang termasuk adalah nama-nama dan tahun kelahirannya yang ditetapkan oleh sejarawan. Yang ketiga, himmah atau keinginan Nabi Muhammad SAW untuk melakukan sesuatu hal, seperti keinginan beliau untuk berpuasa setiap tanggal 9 Syuro. Yang terakhir adalah takrir. Takrir adalah keadaan beliau yang mendiamkan atau tidak mengadakan sanggahan dan reaksi terhadap tindakan atau perilaku para sahabatnya, serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabat itu. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang kedua, memerinci ayat Al-Quran yang mujmal. Yang ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran.
Yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama adalah menguatkan atau mengukuhkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Maksudnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan untuk melaksanakan puasa. Perintah melaksanakan puasa sudah ada di dalam Al-Quran, sehingga dalam hal ini hadis sifatnya mempertegas perintah yang telah ada di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini dipertegas dengan adanya hadis Rasulullah. Di antaranya adalah Qala akhbirni ma faradallahu alayya minas syiyami. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Syahru Ramadana illa an tatawwa'a syai'an. Yang artinya, sahabat bertanya, kabarkan kepada saya apa yang diwajibkan bagi saya untuk puasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, puasa bulan Ramadan, kecuali jika engkau berpuasa sunnah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang kedua, yaitu menguraikan atau menjelaskan dan merincikan ayat yang global atau mujmal. Misalnya, perintah melaksanakan sholat. Perintah melaksanakan sholat ini diperintahkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 dan di beberapa surat dan ayat yang lain. Namun, tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bagaimana cara melaksanakan sholat, sehingga tata cara pelaksanaan sholat secara lengkap diajarkan dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sabdanya, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian semua sebagaimana kalian lihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang ketiga adalah menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam hal ini, hukum yang ada adalah merupakan produk hadis atau sunnah yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran. Misalnya, haram memakan burung yang berkuku tajam, haram memakai cincin emas dan kain sutra bagi laki-laki, dan lain-lain. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang keempat, yaitu membatasi keumuman ayat Al-Quran. Banyak perintah di dalam Al-Quran yang mengisyaratkan berlaku secara umum. Seluruh manusia atau umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, sehat maupun sakit, sedang bepergian maupun di rumah, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengecualikan atau mengkhususkannya. Misalnya,
Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seluruh orang beriman untuk melaksanakan sholat Jumat yang terkandung dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Berdasarkan ayat tersebut, sholat Jumat merupakan kewajiban bagi seorang muslim baligh, berakal, dan mukmin tanpa kecuali. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat dengan dianggap kelompok yang mengingkari agama. Lalu, adakah kekhususan atau pengecualian bagi orang tertentu sehingga diperbolehkan meninggalkan sholat Jumat? Jawabnya, ada. Di dalam hadis riwayat Abu Daud dijelaskan, Al-Jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin illa arba'atan. Abdun mamlukun, au imra'atun, au sobiyun, au maridun. Yang artinya, Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim, kecuali 4 orang. Yang pertama, hamba sahaya yang dimiliki. Yang kedua, perempuan. Yang ketiga, anak kecil. Dan yang keempat, orang sakit. Fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Yang pertama, Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah diturunkan sebelumnya, seperti kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya ditujukan hanya pada umat pada zaman tertentu saja, berbeda dengan Al-Quran yang digunakan oleh siapapun sampai akhir zaman. Yang kedua, sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. Yang ketiga, hadis merupakan sumber hukum kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Yang keempat, hadis merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Thank you for watching. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.